Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu kewirausahaan Ibu Dr. Anis Juwaria, serta teman-teman yang saya banggakan serta saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah yang mana telah memberikan nikmat sehat dan iman sehingga kita dapat bermuajah walaupun secara virtual. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan Siti Tiawati dan juga saya sebagai moderator mengenai judul materinya yaitu perlindungan usaha. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saudari Tia. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian perlindungan usaha. Perlindungan usaha sendiri merupakan suatu hal perbuatan yang melindungi, menjaga, merawat, serta mempertahankan sesuatu kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, pekerjaan untuk mencapai sesuatu hal yang menjadi tujuan atau sasaran utamanya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada kerugian dalam usaha. Kerugian dalam usaha ini ada dua unsur. Yang pertama, karena ada unsur sengaja yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua, ada resiko karena tidak sengaja. Nah, karena ada unsur sengaja yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya nih oleh karyawan atau oleh pihak-pihak yang tidak suka kepada perusahaan kita sendiri, seperti masyarakat umum atau para pesaing lainnya. Nah, yang kedua ada resiko karena tidak sengaja, seperti terjadi kebakaran, kehilangan, kerusakan, atau kejadian alam lainnya. Nah, untuk resiko yang tidak sengaja memang agak sulit untuk dikendalikannya karena terjadinya pun kita tidak bisa memprediksikannya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis resiko. Jenis-jenis resiko dalam kenyataannya resiko yang akan dihadapi oleh seorang pembisnis atau pengusaha ada 4. Yang pertama resiko jiwa, resiko kehilangan harta, resiko kerusakan harta, dan resiko penggantian kepada pihak lain. Resiko jiwa. Resiko jiwa sendiri merupakan jiwa pengusaha dan seluruh karyawannya akan terancam pada saat mereka melakukan pekerjaan. Nah, resiko jiwa yang dapat terjadi karena kecelakaan dalam melakukan tugas akibat penggunaan mesin, atau tersengat listrik, tertabrak kendaraan atau menabrak orang atau benda pada saat membawa kendaraan, terbakar, tenggelam, atau resiko jiwa lainnya. Nah, resiko kehilangan harta, di mana kemungkinan harta milik perusahaan yang hilang karena kecurian, tenggelam, kebakaran, atau kelalaian lainnya. Nah, yang ketiga ada resiko kerusakan harta. Karena kerusakan harta dapat terjadi karena kebakaran atau kebanjiran yang menyebabkan kerusakan kualitas atau nilai harta tersebut. Yang terakhir ada resiko penggantian kepada pihak lain. Nah, resiko ini merupakan resiko yang disebabkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, karyawan yang menyebabkan pihak lain yang menderita kerugian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara melindungi usaha. Cara melindungi usaha merupakan salah satu cara atau strategi kita dalam menjaga ataupun melindungi usaha yang kita jalankan agar terhindar dari risiko, kerugian, atau sebagainya. Nah, ketika berbicara soal perlindungan usaha, pasti salah satu caranya kita melakukan asuransi kepada pihak asuransi. Jadi cara melindungi usaha yang saya ketahui itu dengan tadi kita perlu memberikan payung perlindungan gitu kan. Payung ini akan mampu menggantikan secara maksimal atas risiko kerugian yang akan diderita. Perlindungan untuk kasus penggantian terhadap risiko yang mungkin bakal timbul dapat dilakukan dengan mengasuransikannya kepada pihak asuransi. Nah, yang selanjutnya
jenis-jenis asuransi. Dilihat dari jenis-jenis asuransi yang ada dua. Yang pertama, jika dilihat dari segi fungsinya itu ada tiga. Yang pertama asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Nah, jika dilihat dari segi kepemilikan itu terdapat ada 4. Yang pertama milik pemerintah, yang kedua milik swasta nasional, yang ketiga milik asing, yang keempat milik campuran. Selanjutnya, tujuan yang diinginkan oleh perusahaan asuransi kepada para klien atau sebagai berikut. 1. Memberikan rasa aman. Tentu kita ketika mengasuransikan sebuah perlindungan usaha gitu, tentu kita akan merasa nyaman, aman ya. Yang kedua, memberikan rasa ketenangan, tenang juga masih masuk ke dalam aman ya. Yang ketiga, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat diambil. Yang keempat, terhindar dari risiko kehilangan. Yang kelima, terhindar dari risiko kerugian. Yang keenam, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya, payung untuk melindungi usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, itu ada menetapkan prosedur. Yang pertama, cara payung untuk melindungi usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menetapkan prosedur dan tata tertib kerja. Nah, dengan mematuhi dan melaksanakan semua prosedur dan tata tertib kerja secara disiplin oleh seluruh karyawan, kemungkinan terjadi kesalahan dapat diperkecil atau dapat diminimalisir. Hal ini berarti dapat meminimalkan risiko kerugian. Yang kedua, menyediakan alat pengamanan. Nah, pengusaha hendaknya menyiapkan alat bantu bagi seluruh karyawan agar bila terjadi sesuatu, fungsi alat ini dapat melindungi karyawan dan harta perusahaan dari risiko kerugian. Sebagai contoh, perusahaan perlu menyediakan alat pemadam kebakaran. Itu. Yang ketiga, meminta pertanggungan perusahaan asuransi. Nah, perusahaan hendaknya mengasuransikan karyawan, harta, dan seluruh kegiatan perusahaan kepada pihak asuransi tertentu. Balik lagi ke slide 6, bahwasanya kan tujuan dari asuransi itu yaitu memberikan rasa aman dan juga ada ketenangan. Terus cara menghindari resiko ada 7 juga. Yang pertama, sebelum memulai usaha sebaiknya Anda melakukan riset mengenai hambatan-hambatan yang dimungkinkan muncul di tengah perjalanan usaha. Jadi langkah awal cara menghindari risiko, yang pertama kita perlu antisipasi terhadap hambatan yang muncul ketika kita sudah memulai perjalanan usaha itu. Yang kedua, pilihlah peluang bisnis sesuai dengan skill dan minat yang Anda miliki. Jadi jangan sembarang kita mengambil usaha atau bisnis yang memang itu di luar dari skill dan minat kita. Tentu kita harus bisa mengimplementasikan skill dan minat kita ke dalam bisnis kita sendiri. Tentu itu merupakan usaha yang sangat luar biasa kan, karena ya bagaimanapun juga dari skill daripada diri sendiri merupakan bagian yang terpenting dari usaha kita. Yang ketiga, carilah informasi mengenai kunci kesuksesan bisnis Anda. Jadi tahap yang ketiga itu kita terus menggali informasi mengenai kunci daripada kesuksesan bisnis. Terserah mau nyari melalui relasi, mau nyari melalui media-media seperti webinar ataupun yang lainnya. Terus menggali informasi supaya kita mengetahui gitu kan bagaimana cara atau tips sukses ketika menjalankan bisnis. Yang keempat, sesuaikan besar modal usaha yang Anda miliki dengan risiko usaha yang Anda ambil. Jadi besar modal usaha yang kita pakai itu harus sesuai gitu kan, maksudnya harus diminimalisir dengan risiko yang kita ambil juga. Sebagai contoh, kita mengambil bisnis yang memang itu merupakan risikonya besar, jadi ya kita perlu meminimalisir gitu. Apakah risiko ini dapat terjadi di awal, apakah di pertengahan, tentu kita juga harus antisipasi. Jadi solusinya lebih baik kita mengambil usaha yang memang itu sudah kita minimalisir risikonya, baik itu dari kerugian ataupun dari keuntungan. Yang kelima,
Kesuksesan bisnis bisa dibangun dengan adanya keteguhan hati yang didukung kreativitas. Jadi dari tahap yang kelima ini, kita sebagai pengusaha, kita sebagai pebisnis gitu, harus bisa ngebangun dengan adanya keteguhan hati yang didukung dengan kreativitas. Jadi kita sebagai pengusaha tentu harus kreativitas, tentu kita memiliki karyawan yang kreatif, inovatif ataupun yang lainnya supaya kita bisa memajukan usaha kita melalui cara-cara yang tadi saya sebutkan. Yang keenam, cari informasi tentang prospek bisnis tersebut sebelum mengambil sebuah resiko. Jadi sebelum kita mengambil sebuah bisnis atau usaha, tentu kita perlu mendapat gambaran gitu kan tentang prospek kedepannya ketika kita mengambil usaha tersebut seperti apa, kemudian risikonya seperti apa, baik itu dari risiko kerugian ataupun hambatan-hambatan. Terus juga kita melihat prospek keuntungannya sebesar apa. Tentu ini merupakan yang informasi penting gitu yang harus kita dapati sebelum kita mengambil usaha. Nah, yang ketujuh, ketahui seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat akan produk Anda. Jadi ketika kita memproduksi suatu barang, tentu kan barang tersebut akan kita berikan kepada konsumen. Nah, maksud dari tahap ketujuh ini, kita harus menyesuaikan gitu kan kebutuhan akan masyarakat, terus juga yang kita suplai ini seperti apa. Jadi harus sesuai gitu dengan kebutuhan daripada masyarakat ini. Mungkin kita perlu menyandingkan gitu kan, antara kebutuhan dan juga suplaian yang kita produksi, baik itu dari barang ataupun dan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.